Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Fari Azhar Saya Muhammad Iqbal akan menjelaskan tentang penyebab korupsi, dampak masif korupsi, dan analisis kasus dalam investigasi lapangan. Penyebab korupsi. Faktor internal penyebab korupsi adalah sifat serakah, tamak, rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta, padahal bisa jadi hartanya sudah banyak dan jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan. Yang kedua ada gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Yang ketiga adalah moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkatan, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Faktor eksternal, aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama di lingkungan keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya dan atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Yang kedua ada aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politics. Dengan money politics, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Yang ketiga aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegak hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jerah atau membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Dan yang terakhir itu ada aspek ekonomi. Aspek keempat itu ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru sering dilakukan oleh orang-orang kaya yang berpendidikan tinggi. Dampak masif korupsi. Dari bidang ekonomi adalah penurunan produktivitas. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK. Lalu, banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Yang kedua adalah menurunnya pendapatan negara dari pajak. Penurunan pendapatan ini karena kenyataannya bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan perubahan masyarakat. Kemudian menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara.
Habis itu pembangunan ekonomi, dan yang terakhir adalah meningkatkan utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu akan semakin bertambah. Di bidang pemerintahan, etika sosial yang mati. Dengan adanya tindakan korupsi dari satu anggota kelompok, maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Hal ini merugikan masyarakat dan negara. Tentunya sangat mengecewakan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Yang kedua ada birokrasi tidak efisien. Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun bagaimana jika pelayanannya sangat sulit dan berbelit-belit? Tentunya masyarakat akan merasa kesulitan jika ingin mengurus dokumen-dokumennya. Belum lagi jika untuk mempercepat pelayanan masyarakat diharuskan untuk membayar. Inilah yang dinamakan publik. Birokrasi pemerintahan seharusnya gratis untuk masyarakat dan tidak mempersulit. Jika banyak publik dan suatu negara tidak akan maju, korupsi terus akan terjadi di mana-mana. Yang ketiga adalah hilangnya fungsi pemerintah. Korupsi memiliki dampak kepada pemerintah karena tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena yang ditakutkan korupsi semakin banyak, namun pemerintah semakin lemah. Di bidang hukum adalah peraturan undang-undangan tidak efektif. Semua pihak dapat menerima suap dan publik. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan keadilan pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumbuh ke atas. Kemudian ada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Melalui media massa kita akan mendapatkan informasi mengenai negara sendiri, bahkan dunia. Dengan adanya kasus melakukan korupsi di negara sendiri, akan ada banyak informasi dari berbagai media massa mengenai bobroknya hukum di Indonesia tentang kasus korupsi. Hukum tidak benar-benar dilindungi masyarakat. Para koruptor terlihat tenang ketika dijerat hukum. Seperti tidak ada yang berbeda antara hukum dan korupsi, dan tidak. Di bidang politik, yang pertama, publik tidak lagi percaya demokrasi. Korupsi juga menyebabkan publik tidak lagi percaya pada demokrasi. Semua pejabat negara, legislatif maupun petinggi pejabat negara tidak lagi dipercaya oleh publik karena banyaknya koruptor di dalamnya. Bahkan publik bisa saja tidak akan memilih siapapun saat pemilihan umum karena tindakan korupsi ini. Yang kedua, kedaulatan rakyat yang hancur. Dunia politik hanya memiliki sekelompok orang di dalam partai politik saja. Mereka akan terus bersaing dengan partai lain hanya untuk meraih kemenangan mereka semata. Tentunya yang menang akan mendapatkan kuasa atas semuanya. Hanya mereka lah sekelompok orang di dalam partai politik yang menang. Rakyat hanya ada pada kemiskinan dan masa depan negara yang tidak jelas. Bidang pertahanan keamanan, kerawanan pertahanan dan keamanan. Negara memang seharusnya memiliki pertahanan keamanan dari udara, darat, dan laut. Pertahanan dan keamanan ini harus dijaga dan difasilitasi dengan baik agar tidak ada pengganggu kedaulatan negara. Namun hal ini akan mustahil jika anggaran untuk pertahanan dan keamanan dikorupsi oleh koruptor. Tentunya akan membuat fasilitas persenjataan serta hal-hal lain dalam pertahanan dan keamanan menjadi tidak baik. Ini yang menimbulkan rawannya pertahanan dan keamanan dan melindungi negara. Kemudian garis batas negara yang lemah. Korupsi juga menyebabkan masyarakat yang berada di garis batas negara mengalami kemiskinan. Tidak ada armada yang menjaga garis batas negara. Anggaran untuk rakyat dikorupsi. Hal ini menjadi masyarakat yang berada di batas negara kesulitan mengakses air, listrik, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis kasus dalam investigasi lapangan. Di tahap investigasi itu ada yang pertama ada petunjuk awal. Biasanya dari whistleblower, orang yang membocorkan informasi. Biasanya berasal dari konflik manajemen antara lain serikat pekerja, aparat pengawas pemerintahan, kontraktor atau supplier, kawan politik, dan lain-lain. Yang kedua, mempelajari kelemahan sistem dan kontrol internal. Terjadi korupsi terhadap suatu objek tertentu atau
atau tidak ditujukan terutama untuk menemukan yang pertama unsur melawan hukum atau melanggar hukum, yang kedua itu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang ketiga unsur kerugian keuangan, kekayaan dan perekonomian negara. Yang keempat unsur memperkaya diri sendiri. Tahapan investigasi. Yang ketiga, membuat hipotesis berdasarkan investigasi, membuat kasus, posisi dan modus operandi yang menjelaskan 5W1H kasus tersebut terjadi. Kemudian skema kasus atau flowchart mencakup pihak-pihak yang diduga terlibat untuk mempermudah pemahaman perencanaan pembuktian untuk membuktikan korupsi. Kemudian ada saksian dan dokumen atau surat yang sudah keterangan atau tertangkap. Dan kemudian ada barang bukti, dan terakhir ada kemudian keterangan ahli, literatur, search, dan interviewing expert wawancara ahli. Ya, contoh kasusnya seperti kasus korupsi iktp ini ya, yang beberapa tahun lalu. Ya, seperti ini detailnya. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.